Oke, halo guys. Jadi ya, kayak yang gue bilang, jadi gue bakal bikin video pembahasan untuk PH kita sendiri, gitu ya, buat persiapan klasikal. Ya. Ini gue udah ada file yang bersihnya, belum ada jawabannya, yang kayak literally kayak pas PH gitu. Sama ini juga gue udah bikin kumpulan rumus, ntar gue kirim. Dan mungkin nanti ngerjainnya sambil lihat-lihat di sini ya. Biar gue bisa show gitu rumusnya pakai mana. Terutama yang kayak hukum Gauss gitu. Kayaknya kalau hukum Gauss gue bakal kopas nanti ke sini deh. Oke. Nomor 1 dulu. Nomor 1 udah langsung dihadapkan dengan medan listrik nih. Oke. Partikel Q1 bermuatan positif, partikel Q2 bermuatan negatif. Mungkin gue jelasin dulu ya teorinya tentang si medan listrik dan muatan ini. Gue rasa sebenarnya ini lumayan gampang ya. Jadi kayaknya kalian udah nge-skip video ini deh dari tadi. Cuman ya gak apa-apa. Gue jelasin lebih detail aja. Itu ya gini. Medan listrik itu pokoknya daerah-daerah di sekitar muatan yang masih terpengaruhi oleh si muatan itu. Jadi kalau kita taruh muatan di sini gitu ya, dia akan terkena gaya gitu. Ya maksudnya belum tentu kedorong ya. Ini kalau misalkan ini positif juga ya dia bakal kedorong. Kalau ini negatif ini bakal ketarik. Gitu. Intinya seperti itu. Dan bisa diilustrasikan dengan garis-garis medan listrik seperti ini. Gitu ya. Untuk muatan positif, medan listriknya akan menjauhi. Garis medan listriknya akan menjauhi. Untuk muatan negatif, medan listriknya akan mendekati. Jadi intinya medan listrik itu dari positif ke negatif gitu. Dia mendekati negatif, menjauhi positif. Seperti itu. Mungkin ini gue taruh atas aja ya. Taruh sini lah ya. Biar gak mengganggu. Gitu. Kan di pernyataan 1 dan 2 ini tanya yang mana yang Q1 positif bener atau enggak, Q2 negatif bener atau enggak. Cara lihatnya kayak tadi gue bilang berarti ya. Dia medan listriknya menjauhi dia atau mendekati dia. Untuk si Q1 berarti positif ya. Karena medannya menjauhi dia. Gitu. Sementara untuk si Q2 berarti negatif ya. Karena medannya memasuki dia. Mendekati dia. Gitu. Jadi ini hitungannya di negatif. Berarti ini apa sih pernyataannya tadi? Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif. Berarti benar. Kemudian perbandingan nilainya. Nah, medan listrik ini selain memberitahu dia berasal dari muatan positif atau negatif, dari kerapatannya kita bisa tahu juga medan listriknya berapa. Semakin rapat garis-garisnya, medan listriknya semakin kuat. Sebaliknya, semakin renggang berarti medan listriknya semakin lemah. Nah, dari jumlahnya juga kita bisa tahu perbandingannya. Kalau jumlah medan listrik si 1 itu 4 dan si 2 itu cuman 2 doang gitu misalkan ya. Berarti medan listrik 1 itu 2 kali lipat lebih besar daripada si 2. 2 kali lipat lebih kuat daripada si 2. Gitu. Jadi dari jumlah garisnya kita bisa mengetahui perbandingan kuat medan listriknya. Dan kita tinggal hitung aja berarti. Misalkan untuk yang Q1 dulu ya. Misalkan start dari sini. Berarti untuk Q1 itu ada 1, 2, mungkin agak jauh deh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Untuk positifnya
itu ada 16. Sekarang untuk negatifnya. Yang ini sama yang ini berarti nggak kehitung ya. Karena dia tidak masuk ke dalam si Q2-nya. Gitu. Begitu juga dengan ini, dan seterusnya. Yang kita hitung cukup yang masuk aja. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Berarti si negatifnya ada 8. Kan tadi dia minta perbandingan positif dengan negatif ya. Berarti perbandingan positif banding negatif. Atau si lebih tepatnya dia minta perbandingan apa sih? Q1, Q2 ya. Q1, aduh melek. Nah, Q1 banding Q2 berarti ini sama aja sama jumlah garisnya. 16 banding 8. Berarti 2 banding 1, bener gak? 1 banding 2 dia bilangnya ya. Berarti salah. Letak titik yang medan listriknya 0 berada di antara kedua muatan. Oke, jawabannya nggak mungkin ya ada di antara kedua muatan. Gambar lagi di sini deh ya. Misalkan punya muatan positif di sini, muatan negatif di sini. Ini kan tadi kan muatan positif, muatan negatif. Ini gue gambar lagi biar gambarnya nggak mumet. Kita taruh suatu muatan uji di sini. Berarti sama positif medannya itu arahnya akan menjauhi. Sama si positif ya. Sama si negatif arahnya itu akan mendekati. Berarti nggak mungkin gitu. Supaya dia kuat medannya 0, berarti dia itu harus gini. Titiknya itu harus ditarik ke kanan dan ditarik juga ke kiri. Dengan besar yang seimbang, kalau ke kanannya 10, ke kirinya juga harus 10. Supaya 0 gitu, supaya seimbang. Artinya titiknya pasti ada di luarnya. Gitu. Either dia ada di sini atau di sini. Gitu ya. Supaya apa? Supaya dia oleh si positif, dia akan medannya menjauhi si positif, berarti begini ya. Dari si positif. Oleh negatif, dia akan mendekati negatif. Jadinya gini. Terus yang di sini juga sama. Dia akan mendekati negatif dan menjauhi positif. Nah, lokasinya tapi nanti cuma ada satu possibility ya. Antara yang ini atau antara yang ini. Cara nentuinnya gimana? Tergantung yang lebih besar yang mana. Kalau yang lebih besar yang di sini, wait, ini gue jelasinnya agak panjang karena nanti sebenarnya di soal yang ini juga sama nih, nanti akan menanyakan hal yang serupa. Jadi gue jelasinnya di sini ya, biar nanti nggak jelasin ulang lagi. Kayaknya nanti gue juga jelasin ulang lagi sih, cuman ya udahlah. Tadi sampai mana? Oh, lokasinya di mana? Lokasinya based on yang lebih kecil di mana? Tadi kan kita tahu ya, Q1 lebih besar daripada Q2. Kan 2 banding 1 nih. Yang 2 banding 1. Berarti nanti lokasinya yang kepilih adalah yang di sini. Lokasinya di dekat yang lebih kecil. Gitu. Atau ini dari tadi sebenarnya udah ketahuan ya jawaban ini. Sekarang salah ya, langsung centangin aja. Ini gue lagi jelasin lebih detail lagi. Kenapa yang di lebih kecil? Karena rumusnya kan sebenarnya gini ya. Medan listrik sama dengan K/Q per R. Berbanding lurus dengan muatan, berbanding terbalik dengan R. Bayangin kalau kita taruhnya di sini. Dia jaraknya udah lebih deket ke yang si besar gitu ya. Berarti ini jaraknya kecil kan. Terus muatan yang di dekat dia kan lebih besar juga. Muatan naik. Artinya E ini akan sangat besar dibandingkan dengan E dari si positif ini akan sangat besar gitu. Dibandingkan dengan E dari negatif. Dari E negatif udah dia lebih kecil gitu ya. Untuk yang negatif pakai warna biru deh ya, tandanya.
Udah Q-nya dia lebih kecil, gitu ya. Jaraknya dia itu dari titik ini ke sini lebih jauh. Gitu. Berarti otomatis ya E-nya ini untuk yang dari si negatif kecil banget. Gitu. Jadi yang E-nya dari positif besar banget, yang dari negatif kecil banget. Yang nggak seimbang dong. Gitu. Jadi dia titiknya harus di bagian yang sini. Jadi titiknya harus yang di sini. Pembuktian lagi buat yang di sini biar lebih detail lagi ya. Ini kayak gue detail banget jelasinnya ya. Kalian skip aja deh ya kalau kalian udah ngerti. Ini kan gue bikin detail biar kalau kalian nggak ngerti bisa dengerin penjelasannya lagi gitu. Sama kita lagi ya. Medan sama dengan kaki per R. Sorry. Kok Ki doang nih? Kaki R kuadrat ya. Ini R kuadrat. Sorry. Nah, kalau yang di sini, ketika dia jaraknya deket gitu ya. Jaraknya deket. Gitu ya. Muatannya lebih kecil. Sorry. Ya, jaraknya dekat, muatannya lebih kecil. Artinya dia akan saling menyeimbangkan nih. Yang ini turun, yang ini turun juga. Gitu. Jadinya nanti E-nya lebih sama lah gitu. Nah, terus kalau misalkan yang dari si positifnya, ini kan dari negatifnya nih. Yang dari positifnya, karena dia jaraknya jauh, gitu ya. Jaraknya jauh, ya muatannya lebih besar ya nggak apa-apa. Sama-sama menyeimbangkan dia nanti nih. Gitu. Semoga ngerti ya. Tapi intinya dari apa yang gue omongin tadi, pokoknya titik yang 0 itu berarti lebih di sisi yang lebih kecil. Gitu. Nanti nih yang di bagian sini nih bakal ke bahas lagi. Lanjut, nomor 2. Ini dalam sebuah alat pemisah debu elektrostastik, partikel debu bermuatan negatif bergerak di antara dua pelat yang menghasilkan medan listrik seragam. Pada pengaturan awal, beda potensial antara pelat adalah 1000 volt dan jarak antar pelat 5 cm. Beberapa partikel berhasil dibelokkan menuju pelat penangkap. Operator ingin meningkatkan pembelokan tanpa mengubah jenis partikel dan mempertimbangkan beberapa cara mengubah sistem. Oke. Dia dibilang punya voltase segini dan punya jarak antar pelatnya segini. Oke. Ini dia mau kotak-atik supaya bisa memperbesar pembelokannya gitu ya. Berarti tujuannya dia mau memperbesar gayanya. Kita cek pernyataan pertama, memperbesar beda potensial tanpa mengubah jarak antar pelat akan membuat pembelokan partikel menjadi lebih kuat. Gaya beloknya jadi lebih kuat. Masuk ke rumus ini berarti kita ya. Ngomongin soal gaya, kita harus bisa menghubungkan gaya dengan jarak antar pelat. Cara menghubungin ini harus kreatif ya. Kita dari definisi medan dulu aja. Medan itu sama dengan gaya dibagi muatan uji. Artinya apa? Artinya gaya sama dengan medan dikali muatan uji. Nah, medan inilah yang kemudian bisa kita hubungkan dengan jarak antar pelat. Wait, kita pindah ke ini ya. Kan masuk hukum Gauss nih. Pindah ke sini. Kita lagi ngomongin, tadi tuh lagi ngomongin dua keping konduktor ya BTW. Tadi tuh lagi ngomongin dua keping konduktor nih. Tadi gue belum bilang ya. Bergerak di antara dua pelat nih. Jadi dia lagi ngomongin tentang dua keping konduktor. Gitu. Nah, berarti kita lagi case-nya yang ini. Dua keping konduktor itu, ya ini ada kepingan 1, kepingan 2. Biasanya muatannya beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Gitu ya. Nah, medan listriknya itu kalau di luar keping ya. Di luar keping nih. E-nya itu 0. Mau di sini. Itu E-nya medan listriknya 0. Gitu.
Nah, kalau di antara keping itu medan listriknya sebesar E per E0. Nah, perhatikan sebesar kok E per E0. Sebesar sigma per E0. Sigmanya ini apa? Sigmanya ini adalah rapat muatan per satuan luas. Gitu ya. Jadi ada berapa kolom per meter kuadratnya itu. Nah, yang mungkin bisa diperhatikan di sini adalah rumus ini tidak mengandung besaran posisi gitu. Maksudnya nggak ada besaran jarak. Artinya apa? Artinya di titik manapun, di titik sini, selama dia di dalam, dia akan merasakan medan yang sama sebesar ini. Jadi nggak bergantung sama posisinya ya. Jadi rumusnya udah kelihatan tuh. Kemudian kita bahas secara potensialnya. Potensialnya untuk di luar keping itu nggak 0. Medan listrik 0 belum tentu potensialnya 0 gitu ya. Medan listriknya itu di luar itu sebesar V sama dengan ED. Apa itu D? D itu adalah jarak antar kepingnya. Gitu, ini D. Nah, lagi-lagi di rumus ini berarti nggak ada fungsi, berarti nggak ada besaran posisi gitu ya. Nggak ada dikali R, nggak ada dibagi R gitu. Ini D ini jarak, tapi kan masih jaraknya konstan ya, jarak antar keping ini, bukan jarak titiknya. Artinya lokasi dia ini homogen dimanapun lokasinya, selama lokasinya itu ada di luar dari keping, dia akan merasakan gaya sebesar ini, E kali D, gitu. Nah, untuk ini dalam, V sama dengan E kali R, nah ini baru yang ada besaran lokasinya, R. R ini apa? R ini jarak titik yang lagi kita hitung, gitu ya, ke acuannya. Acuannya apa? Acuannya biasanya di negatif. Gitu. Jadi kalau kita punya titik di sini, berarti R-nya yang ini. Gitu. Nah, ini berarti apa? Berarti beda ya titik yang di sini sama titik yang di sini. Berarti sama titik yang di sini nggak homogen. Yang di sini kan R-nya lebih jauh nih. R-nya lebih besar kan? Berarti potensialnya akan lebih besar juga. Yang di sini lebih besar daripada yang di sini. Gitu. Berarti ya. Dah, kembali ke topik. Ini berarti rumus yang berhubungan di sini itu kita bisa masukin yang tadi ya. V sama dengan E kali D. Jadi E sama dengan V per D. Masukin ke sini, berarti F sama dengan V per D kali Q. Gitu ya. Nah, ini mungkin biar lebih jelas gue ini di sini ya. Untuk yang pernyataan pertama, F sama dengan, ini lebih besar aja ya bikinnya. F sama dengan V per D kali Q. Memperbesar beda potensial tanpa mengubah jarak antar pelat akan membuat pembelokan partikel menjadi lebih kuat. Beda potensial itu V ya. Ini yang mau diubah. V-nya mau diubah. Dia mau diperbesar, berarti F-nya gimana? F-nya akan lebih besar. Berarti benar ya. Kemudian yang pernyataan kedua, memperbesar beda potensial 2 kali semula dan jarak antar pelat menjadi 2 kali semula akan memperbesar pembelokan. Sebenarnya, oke, nomor 2 dulu ya. Dia bilang V2 akan menjadi 2V1, gitu ya, 2 kali lipat awalnya, dan jaraknya juga sama. Jarak antar pelatnya, jarak yang kedua sama dengan 2 kali jarak yang pertama. Sebenarnya udah jelas ya, dari rumusnya kan FV per D. Ini nanti ada 2 di sini, nanti ada 2 di sini, ya udah kecoret dong. Nggak akan sama, tapi nggak apa-apa. Nggak akan berubah. Jadi, tapi nggak apa-apa, gue bakal bikin. Ini sebenarnya udah jelas, salah. Sorry. Akan memperkuat, ya salah, karena nggak memperkuat kan. Gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, gue akan coba jelasin yang secara perhitungannya. Gitu ya, kalau biar lebih detail lagi. Kita bikin aja. Tinggal pakai perbandingan aja ya. Berarti F1 per F2 ini akan sama dengan
potensial 1 per potensial potensial 1 per D jarak 1 kali Q1 per potensial 2 kali D2 kali Q2. Muatannya nggak di-mention ya, jadi muatannya nggak berubah. Dan ini bisa kita ubah ya, si V2 sama D2-nya, jadi 2 kali lipat dari V1 sama D1. Jadi V1 per D1 per 2 V1 per 2D1 gitu. Berarti ini bisa kita coret aja, bye bye. Ini juga bisa coret, bye bye, ya kan? Jadi ya udah, F1 sama dengan F2, tidak ada perubahan, seperti itu. Membalik arah medan listrik tanpa mengubah besarnya akan memperkuat pembelokan. Nah, ini langsung direct dari yang rumus F sama dengan E kali Q aja ya. Nggak usah yang pakai V per D itu. Dibilang membalik arah medan listrik tanpa mengubah besarnya akan memperkuat pembelokan. Jelas salah ya. Nggak berubah F-nya kalau misalkan cuma diubah arahnya, ya nggak. Ini kan kita butuh ininya buat lebih menjadi, kalau misalnya kita mau ini lebih besar, E-nya harus lebih besar. Kalau berubah arah kan ya besar, nggak berubah gitu. Kalau cuma berubah arah, kita harus ubah besarnya, bukan ubah arahnya, gitu ya. Terus yang memperkecil jarak antar pelat menjadi setengah jarak semula akan memperkuat pembelokan. Memperkecil jarak antar pelat, berarti kita pakai rumus yang tadi lagi ya, yang F sama dengan V per D kali Q. Ini kan sebenarnya nggak ditanya ya, dia memperkuatnya berapa banyak. Jadi sebenarnya memperkecil jarak jadi setengah jarak semula ini kita nggak perlu pikirin. Yang penting kita tahu aja kalau dia diperkecil, gitu. Artinya D-nya ini turun, diperkecil. Ya udah, berarti F-nya naik, gitu kan, berbanding terbalik ya. Berarti benar, gitu. Oke, lanjut lagi yang nomor 3. Dua muatan listrik, 2 dan negatif 32Q terpisah sejauh A, gitu ya. Perhatikan pendataan berikut. Tanda centang pada setiap jawaban benar. Oke. Jawaban benar lebih dari 1. Oh ya, ini ada revisi nih. Yang dialami kedua muatan berkurang menjadi 1/3 semula. Sebelum lupa ya. Nah, oke. Besar medan listrik disebabkan masing-masing muatan di tengah kedua muatan sama besar dan menuju muatan plus 2Q. Besarnya medan listrik yang disebabkan. Oke, ini jelas salah ya. Tapi gak apa-apa, kita bahas lagi. Ada muatan di tengah-tengah gitu ya. Disebabkan masing-masing. Nah, rumus medan itu apa? Medan itu sama dengan K Q1 Q2 per R K Q1 per R kuadrat, gitu kan ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya dari sini udah lumayan kelihatan. Ini kan jaraknya sama, ya kan? Tapi muatannya beda. Yang satu 2, yang satu 32. Tapi sementara jaraknya sama. Nggak mungkin dong ini sama. Nggak mungkin dong medannya dari si dia sama dari si dia sama, gitu. Udah cukup logik, dari situ aja sebenarnya udah cukup untuk menjawab ini. Berarti salah ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih detail lagi boleh hitungan. Lagi-lagi boleh hitungan ya. Berarti untuk si E oleh muatan 2 itu sama dengan K Q oleh muatan 2 per R kuadrat. Berarti sama dengan K 2Q per A kuadrat, gitu. Sementara untuk E yang dari 32 itu sama dengan K, ini ada mutlaknya ya, jangan lupa. Mutlak Q R kuadrat berarti K 32Q per A kuadrat, berarti ya sama aja sama 32K Q per A kuadrat, gitu. Yang satu 2
kaki per A kuadrat, yang satu 32 kaki per A kuadrat. Jelas beda. Besarnya gaya kolom yang dialami muatan plus 2Q, F sama dengan 64 kaki 2 per A2. Oke. Ini berarti gampangnya langsung masukin aja ke rumus. F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat. Masukin Q1-nya berarti 2Q, dan Q2-nya berarti 32Q. Ini juga masih ada mutlaknya ya. Pokoknya gaya sama medan itu pakai mutlak. Yang nggak pakai mutlak itu potensial listrik sama energi potensial listrik. Ini per A kuadrat berarti jadinya 64K Q kuadrat per A kuadrat. Gitu ya. Berarti bener ya. Besarnya gaya kolom yang dialami muatan min 32Q 16 kali lebih besar dari gaya kolom plus 2Q. Ini udah jelas salah ya. Based on hukum Newton aja ini udah salah. Sebenarnya sebenarnya kan gaya kolom itu gaya aksi reaksi ya. Dia berarti hukum Newton ketiga gitu. Si 2Q ini ditarik sama si negatif 32. Si negatif 32 juga ditarik oleh si 2. Gitu. Dengan besar yang sama, kayak hukum 3 Newton ya. Dengan besar yang sama tapi arahnya berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Jadi sebenarnya dari hukum Newton aja udah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Besarnya yang dialami itu jelas sama harusnya gitu. Atau kalau mau dibuktikan dengan hitungan lagi juga bisa. Ya memang ini soalnya cukup banyak. Ngambil point of view-nya bisa banyak, tapi ya gunakanlah yang kalian udah ngerti. Karena kan kalau kayak teori doang mungkin nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau hitungan mungkin lebih bisa kelihatan angkanya, fixnya berapa. Nggak apa-apa, nih gue bikinin. Untuk F yang dialami oleh si 32 berarti sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat lagi. Dimana Q1-nya berarti sama lagi kayak tadi ya. Berarti ya 2Q kali 32Q lagi kan per A kuadrat. Berarti ya udah 64K Q kuadrat per A kuadrat. Sama aja kan? Gitu. Jika kedua muatan yang sebelumnya diletakkan di udara kemudian dipindahkan ke sebuah medium yang pada relatif 3, maka besar gaya kolom yang dialami kedua muatan berkurang menjadi 1/3 semula. Oke, kalau kalian nonton video gue yang hukum kolom, itu gue ada ngasih rumus cepet. Untuk F di suatu bahan itu sama dengan 1 per permisivitas relatif kali F-nya di udara. Artinya untuk ini udah langsung kejawab nih. Permisivitas relatifnya kan 3 ya, berarti F di bahan yang baru itu sama dengan 1/3 F di udara. Berarti bener gitu. Nah ini kan tapi kalau kalian ngafalin rumus ya, dan sebenarnya gue sendiri pun juga biasanya tidak merekomen untuk ngafalin rumus. Jadi ya ini sebenarnya tanpa ngafalin rumus pun bisa. Ini gue kerjain tanpa ngafalin rumus ya. Jadi hitungannya kayak menurunkan rumus, gak menurunkan juga sih sebenarnya. Oke, caranya gini aja sebenarnya. Mungkin gue sekalian jelasin materinya ya. Ini sebenarnya nggak perlu penurunan rumus juga. Maksudnya ini bisa dikerjain tanpa rumus cepat gitu. Basically, gaya itu yang kita udah pelajarin dari SMP itu K Q1 Q2 per R kuadrat, kasih mutlak gitu ya. Dimana K ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Tapi ternyata K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ini hanya berlaku jika di vakum. Dan toleransi dikit di udara juga boleh gitu. Vakum atau udara gitu. Tapi sebenarnya di vakum gitu. Tapi di udara dianggapnya juga biasanya boleh-boleh aja. Gitu ya. Hanya berlaku di vakum atau di udara. Di luar itu ternyata K itu berbeda. Sebenarnya K ini adalah konstanta turunan. Dimana sebenarnya dia itu 1/4 pi permitivitas gitu. Jadi harusnya kayak gini. Untuk di yang bahan-bahan lain harusnya pakai ini gitu. Lanjut lagi tulis Q1 Q2 per waduh. Q1 Q2 per R kuadrat.
gitu. Nah, terus sama satu lagi, permitivitas ini apa? Permitivitas ini adalah ukuran seberapa sebuah bahan mengizinkan terbentuknya medan listrik di dalam dia gitu. Jadi kalau kita taruh muatan di dalam air, permitivitasnya si air itu menyatakan seberapa air itu mengizinkan terbentuknya medan listrik di dalam dia gitu, terbentuknya medan listrik di dalam air. Atau bukan berarti medan listrik ya, anggap aja sama aja mah gaya listrik gitu ya. Seberapa dia mengizinkan terbentuknya gaya listrik gitu. Dimana besaran lain lagi untuk menyederhanakan itu permitivitas sama dengan permitivitas relatif kali permitivitas 0 atau permitivitas udara gitu. Ini maksudnya apa? Biasanya kita kasih permitivitas itu bukan literally berapa, tapi dikasihnya permitivitas relatifnya. Kayak ini bahkan di soal juga dikasihnya permitivitas relatif itu. Permitivitas relatifnya 3 gitu. Artinya apa? Permitivitas relatif itu artinya permitivitas relatif terhadap udara. Jadi dia permitivitasnya dia itu berapa kali lipatnya permitivitas udara. Kalau dibilang permitivitas relatifnya 3, berarti permitivitas dia itu 3 kali lipat lebih besar dari permitivitas di udara. Gitu. Dimana permitivitas di udara ini nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 gitu. Dan nilai K ini sebenarnya dapat dari mana? Nilai K ini sebenarnya dapat dari sama ya, 1/4 pi permitivitas. Tapi kita karena K ini untuk di udara, maka kita pakainya permitivitas udara. Ini nanti kalau dihitung nih 1/4 pi kali 8,85 kali 10 min 12, kita akan mendapatkan hasil 9 kali 10 pangkat 9. Gitu. Jadi sebenarnya ini sama aja ya. Nah, lanjut. Untuk kalau kita mau cari berapa di F yang bahan yang baru, berarti kita bisa bikin gini aja. Bikin perbandingan, bentuk perbandingan aja ya. F di bahan dibagi sama F di udara. Jadi itu maksudnya kayak kalau digambarin ya. Ini udara di sini. Ini suatu medium dengan permitivitas sama dengan 3. Awalnya ini muatan-muatan kita itu adanya di sini gitu. Terus kita bakal pindahin dia ke sini gitu. Itu kayak gitu. FB per FU sama dengan, masukin rumusnya ya, berarti 1/4 pi permitivitasnya dikali mutlak dari Q1 Q2 per R kuadrat, kita bagi lagi sama 1/4 pi permitivitas di udara, berarti semacam permitivitas 0 ya, kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kita cuman mindahin dia tanpa mengubah muatannya, berarti ini langsung aja coret ya. Sama, jarak antar muatannya juga nggak kita ubah, cuma kita pindahin doang. Jadi ini langsung aja coret. Dan 4pi juga langsung bisa dicoret ya. Berarti sisa permitivitas sama permitivitas 0. Nah, terus kalau ada bentuk pecahan dalam pecahan, maka penyebutnya bisa kita pindah ke sisi yang lain. Jadi si ini bisa pindah ke sisi yang lain, yang ini bisa pindah ke sisi yang lain dari per. Jadi dia bentuknya jadi E0 per E. Jadi yang ini turun, yang ini naik gitu ya. FB per FU. Dimana E ini sama dengan ER kali E0. Berarti ini bisa langsung kita coret gitu ya. Nah, dari sinilah kita dapat rumusnya. FB per FU sama dengan 1 per ER, berarti FB ini sama dengan 1 per permitivitas relatif kali FU. Gitu ya. Nah, itu asal-usul rumusnya. Terus nanti tinggal masukin, 3 gitu.
Nah, lanjut untuk yang pernyataan terakhir. Jika kemudian muatan uji Q ditempatkan sepanjang garis hubung kedua muatan dan diinginkan agar muatan uji tersebut tidak mengalami gaya kolom akibat kedua muatan sumber, maka muatan uji harus diletakkan di sebelah kanan muatan 32Q pada jarak 3A. Sebenarnya untuk menjawab ini based on teori aja dari yang tadi sebenarnya ya. Atau kita nggak apa-apa, kita coba dulu gambar lagi ya biar nggak mumet yang itu tadi tuh. Ini kan tadi muatannya apa? Positif 2 sama jauh amat. Negatif 32 gitu kan ya. Terpisah sejauh A. Nah, muatannya itu dia bilang mau taruh di sebelah kanan. Terus ini gue jelasin lengkap aja ya. Kalau dia mau, kan tadi kan kalau yang di atas nih, kalau nggak sadar yang di atas nih medannya 0. Waduh, nge-lag lagi. Medannya 0. Kalau di sini itu gayanya 0. Kurang lebih konsepnya serupa gitu ya. Kalau misalkan dia mau gayanya 0, berarti partikel yang di tengah-tengah ini, partikel yang ada di, pokoknya bukan tengah-tengah ya, partikel yang ada itu harus ketarik seimbang ke kanan dan ke kirinya. Kalau ketarik ke kanan 10, ke kirinya juga harus 10. Kita cek. Kalau kita taruh muatan di sini, muatan apa aja ya? Muatan, anggap aja muatan positif gitu ya. Berarti dia akan ke dorong sama si 2 gitu ya. Sama si min 32 dia ke tarik. Udah jelas gak mungkin ya. Karena dia gak ada yang menarik ke arah kiri, gak mungkin seimbang. Nah, opsi lainnya kita bisa taruh di sini. Atau bisa taruh di atau bisa taruh di sini gitu ya. Anggap ini masih positif dan positif ya. Berarti untuk si positif 2 dia akan menolak, dan sama si negatif 32 ini ke tarik. Terus yang ini sama negatif 32 dia ketarik, sama positif 2 ke tarik gitu. Nah, terus ini caranya tinggal kita ini kan sebenarnya di sebelah kanan muatan 32G pada jarak 3A ya. Sebenarnya ini based on teori aja gitu ya. Di 32 tuh nggak mungkin, ini pasti di bagian kirinya. Kayak yang tadi gue bilang di sini nih. Sama kasusnya untuk soal yang ini ya. Sama kasusnya kayak di Medan gitu. Dia yang lebih kecil yang mana gitu. Mungkin ini kalian bisa nonton lagi tadi penjelasannya Medan di sini. Yang Medan 0 kurang lebih konsepnya mirip-mirip gitu. Dia akan di tempat yang lebih kecil gitu. Yang lebih kecil yang mana? Berarti yang si 2 gitu ya. Bukan min 32 ya. Gue tau mungkin min 32 emang lebih kecil daripada 2. Tapi kita di sini nggak memperhatikan tandanya. Jadi 2 sama 32-nya aja gitu. Kan kena mutlak deh soalnya kan. Jadi yang lebih kecil ya si 2. Makanya dia nanti bakal di bagian kiri gitu. Jadi ini langsung aja salah gitu. Nggak perlu dicek lagi tuh jaraknya malah 3A-nya. Nah, ini kenapa dia yang lebih kecil? Sebenarnya kalau gue ngejelasin ini gue akan mengulangi hal yang sama dengan Medan 0 sih. Mungkin nonton yang di nomor 1 tadi aja ya. Gue udah jelasin tuh tadi Medan 0. Bedanya kalau Medan 0 kan rumusnya E sama dengan K per R kuadrat. Kalau F itu jadinya K1 Q2 per R kuadrat gitu kan. Bedanya itu doang sebenarnya. Dan konsepnya mirip-mirip. Coba ditonton aja yang itu daripada gue jelasin 2 kali kan. Buang-buang durasi. Kalau nggak ngerti ya tinggal tanya aja ke gue. Oke, lanjut aja ya nomor 4. Sebuah proton bermuatan negatif 19 kolom bergerak sepanjang garis lurus dari titik A ke titik B sejauh 0,5 meter. Sepanjang garis tersebut terdapat medan listrik homogen. Nah, ini mungkin ini kendala yang sepertinya gue lihat dari beberapa orang. Pada nggak tahu ini pakai rumusnya mana ya.
sebenarnya ini kita dimintanya apa? F, gaya kolom. Yang kita tahu apa? E sama muatannya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal pakai definisi dari medan listrik aja. Medan listrik itu apa? Ini sebenarnya udah sama nomor 2 nih. Medan listrik itu sama dengan gaya dibagi sama muatannya dia. Gitu. Berarti apa? Gaya itu sama dengan medan dikali sama muatannya. Medannya berapa? 1,5 kali 10 pangkat 7. Muatannya berapa? 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ya udah, itulah dia. Berapa nih? Coba gua ke kalkulator dulu ya, sebentar. 1,5 kali 10 pangkat 7 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. 2,4 kali 10 pangkat negatif 12 Newton. Gitu ya. Itu untuk A-nya. Sesederhana itu guys. Terus yang B, usaha yang dilakukan medan listrik pada proton. Usaha, gampang banget ya. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Gayanya berapa? 2,4 kali 10 min 12. Perpindahannya berapa? 0,5 meter. Ya udah, berarti usahanya 1,2 kali 10 pangkat min 12 Joule. Gitu doang. Yang C, besarnya beda potensial titik A dan B. Kita pakai rumus yang ini nih. W sama dengan, nih bentar gue tunjukin deh rumusnya ya. Di ininya. Nih, pakai rumus ini. W listrik sama dengan Q kali delta V. Gitu. Udah pakai yang itu aja. Langsung selesai. W sama dengan Q kali delta V. Gitu ya. Yang minta apa sih? Beda potensial ya. Beda potensial itu berarti delta V-nya. Berarti delta V sama dengan W dibagi Q. W-nya berapa? 1,2 kali 10 pangkat min 12. Q-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Coba berapa nih berarti ya? Kalkulator dulu, sabar. Tujuh 7,5 kali 10 pangkat 6. Satuannya apa? Volt. Gitu ya. Udah, itu nomor 4. Selesai. Oke, nomor 5. Lagi-lagi hukum Gauss di sini ya yang kepake nih. Hukum Gauss di bola berongga. Waduh. Kalau yang tadi di dua keping sangat luas yang di sini, sekarang kita pakainya di bola konduktor berongga. Gitu. Jadi kalau ada sebuah bola konduktor gitu ya, artinya apa? Artinya muatannya tersebar di sepanjang ini. Jadi ini muatannya di sini nih, muatan-muatannya di sini. Terus dalamnya kosong aja gitu. Nah, dia di dalam bola itu kuat medannya itu sama dengan 0 gitu. Jadi di titik manapun di dalam bola ini kuat medannya itu 0. Dan di kulit dan di luar, terus di kulit dan di luar bolanya, jadi dia start from di kulit itu baru mulai ada medannya ya. Terus habis itu ke luarnya, di luar bola itu juga ada gitu. Sebesar E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini R-nya pakai R kecil ya. R kecil ini artinya jarak ke titik pusatnya. R kecil itu jarak ke acuan. Acuannya di sini titik pusatnya. Jadi artinya apa? Ini kan berbanding terbalik ya. Semakin jauh, berarti semakin jauh dari titik pusatnya, dia akan semakin kecil medannya gitu. Dan ini bentuknya lumayan gampang dihafal ya. Ini kan sama aja kan kayak medan pada umumnya, ya nggak? Sama aja kan?
Gitu. Nah, terus abis itu untuk tegangannya, terus abis itu untuk potensial listriknya. Lagi gue ulang ya, untuk di dalam bola E-nya 0. Nah, medan listrik 0 belum tentu potensialnya 0 gitu. Potensialnya ternyata yang di dalam ini sama dengan K/Q per R. Sementara yang di luar itu sama dengan K/Q per R juga, tapi R kecil. Apa bedanya? R kecil ini dipakainya pasti sini nih, di medan, di luar, sama di potensial listrik di luar. Kalau R besar dipakainya di dalam bola dan di kulit bola. Bedanya apa? R kecil ini, kayak yang tadi gue bilang, jarak ke titik pusat bolanya. Gitu. Sementara kalau R besar, itu jari-jari bolanya. Artinya dia bukan sebagai besaran lokasi ya. Jadi artinya apa? Di titik dimanapun di dalam lingkaran, di dalam bola ini, mau dia dekat ke pusatnya kek, mau dia jauh ke pusatnya kek, dia akan merasakan potensial yang sama sebesar K/Q per R. Gitu. Nah, kalau di yang potensial di luar bola, baru dia ada besaran lokasi, jarak ke titik pusatnya. Artinya semakin jauh dia dari titik pusatnya, dia akan semakin kecil medannya. Gitu. Dan ya, gitu. Lanjut lagi ke soal. Oh ya, dan ini satu lagi, ini rumusnya mirip-mirip ya sama yang rumus biasa. K/Q per R juga tuh. Cuman ingetnya pokoknya ada yang R besar, ada yang R kecil. Gitu ya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan grafik medan listrik E terhadap jarak titik dari pusat bola R dan juga grafik potensial listrik V terhadap jarak titik dari pusat bola R. Dari sebuah konduktor bola berongga yang jari-jarinya R cm, titik A berada di dalam bola. Oke. Jadi ditanya, jarak titik A terhadap pusat bola yang memungkinkan adalah... Nah, sebenarnya ini soal mau nanyain apa sih? Sebenarnya ini soal sama aja dengan dia nanyain jari-jarinya. Titik A ini kan ada di dalam bolanya ini ya. Jadi dia mau nanya sebenarnya titik A ini kan ada di dalam bola-bola ini ya. Jadi kita cukup cari tahu jari-jarinya gitu ya. Kalau misalkan jari-jarinya 6 cm, ya udah berarti titik A itu kan bisa jadi 2 cm, bisa jadi 3 cm, bisa jadi 4 cm. Gitu. Nah, sekarang gimana cara nyari jari-jarinya? Kita lihat diketahuinya apa aja. Wait, nih kenapa ponsel gue lagi nih? Nah, nice. Oke. Jari-jarinya. Nah, gimana cara kita nyari jari-jarinya? Kita lihat dulu nih grafiknya. Grafiknya ngasih tahu apa? Grafik yang medan listrik dulu ya. Dia bilang dari titik 0, dari titik sini nih, sampai kepada jarak R, itu 0. Kayak yang dibilang tadi ya, medan dalam ini memang 0. Gitu. Terus start dari kulitnya, kayak tadi gue bilang, dia memiliki medan sebesar 4,5 kali 10 pangkat 6. Dan semakin jauh dia dari kulitnya, semakin ke sini, makin turun tuh. Gitu. Nah, terus yang di grafik potensial ini dia ngasih tahu kalau dari jarak 0 sampai ke R itu dia semua tegangannya sebesar 1,8 kali 10 pangkat 5. Gitu. Sama semua nih mendatar. Di jarak berapapun yang penting sama di dalam bola dia 1,8 kali 10 pangkat 5. Gitu. Terus setelah dia keluar dari kulit baru dia bakal perlahan-lahan menurun gitu. Berarti kalau gua tulisin rumus-rumusnya ya secara lengkap, berarti ini E sama dengan 0, ini E sama dengan K/Q per R.
kuadrat. Kalau yang di sini berarti V sama dengan kaki per R. Yang di sini V sama dengan kaki per R. Gitu. Nah, terus gimana cara nyari jari-jarinya? Kita bisa manfaatin titik. Kita bisa manfaatin ini. Rumus E-nya itu kan kaki per R kuadrat. Sementara rumus potensialnya itu kaki per R. Nah, ini mulai sadar something gak nih? Nah, sebenarnya ini sama ini kan boleh kita samain toh. Kan R-nya sama. Maksudnya kita ambil titik. Kalau misalkan yang kita ambil adalah titik di kulitnya, gitu ya, maka jarak dia ke pusat dengan jari-jari sama dong. Iya nggak? Jarak dia ke pusat nih. Kalau kita ambil titik di kulitnya gitu ya, di sini gitu ya, jarak dia ke pusat kan sebesar R. Tapi kan jarak ini juga sebesar R besar kan. Yaudah, jadi ini sama aja. Dan ini bisa kita gabung. Lihat patternnya. Ini cuman bedanya yang satu R kuadrat, yang satu R. Artinya apa? Artinya E ini cuman V dibagi R. Gitu. Nah, berarti R itu sama dengan V dibagi E. Berarti R itu sama dengan berapa? V-nya? 1,8 kali 10 pangkat 5. Dibagi dengan E-nya 4,5 kali 10 pangkat 6. Duh, angkanya rada gede nih. Sabar. Kalku ya. 1,8 kali 10 pangkat 5 bagi 4,5 kali 10 pangkat 6. Kita dapat 0,04 meter. Jawabannya tuh dalam sentimeter tuh. Jadi kita kaliin 100 aja. Berarti 4 cm. Berarti kita tahu jari-jarinya 4 cm. Artinya lokasi yang memungkinkan adalah 2 dan 3. Gitu. Di 4 cm gak masuk ya. Karena kan A ini kan di dalam. Kalau 4 cm berarti dia udah di sini kulit. Udah di kulit A-nya di sini gitu. Soal apa lagi sini? Sisa 3 soal lagi ya. Sebuah bola bermasa 2 gram digantung dengan seutas tali sepanjang 20 cm dalam sebuah medan listrik yang besarnya E 10 pangkat 3. Bola dalam keadaan setimbang ketika tali menyimpang membentuk sudut 30 derajat vertikal. Oke. Kayak yang selalu gue bilang ya. Langkah pertama kalau kita ngerjain soal-soal ginian, walaupun ini disuruh ya, tapi walaupun gak disuruh harus gambar dulu. Gambar gayanya ada apa aja. Pertama dia ada gaya tegangan tali. Terus yang pasti karena dia bermasa 2 gram, dia juga punya gaya berat. Ini gaya tegangan tali kan ya. Gaya tegangan tali. Terus abis itu ini ada gaya dari medan listrik juga nih. Nah sekarang kita perlu tahu medan listriknya gayanya arahnya kemana. Dia bilang bola dalam keadaan setimbang. Gitu ya. Bola dalam keadaan setimbang. Kalau dia setimbang, ini kan dia ditarik sama si. Berarti kan setimbang dia gak gerak ya. Ini kalau kita pecah dulu ya si T-nya ya. Pecah dulu si T-nya. Ini untuk T pada vektor Y-nya. Ini untuk T pada ini T pada vektor X pada pada sumbu X-nya. Gitu. Nah, kalau E-nya arahnya ke sini, kalau gaya listriknya arahnya ke sini, ya nggak mungkin dong. Karena kan dia ini ya. Karena kan dia udah ketarik ke kiri. Kalau dia ditarik ke kiri lagi ya makin kenceng dia geraknya.
Artinya supaya dia setimbang, supaya dia diem, harus ada gaya ke arah kanan. Berarti gaya apakah itu? Ya berarti gaya kolom lah. Gitu. Gaya listriknya. Nah, terus ini gue skip dikit ke soal yang C ya. Menentukan jenis muatan bola. Soalnya dari sini udah bisa ditentuin nih jenis muatannya. Dan kayaknya lebih enak kalau nentuin jenis muatan bolanya dulu. Sebenarnya enggak sih, sama aja kok. Tapi gak apa-apa, maksudnya biar gue jelasin lebih enak, biar sekalian gitu loh. Jenis muatannya apa berarti? Nah, E ini kayak yang gue bilang di awal, arahnya itu dari positif ke negatif. Berarti ini trik gue aja ya, ini gak literally beneran sah di fisika. Cuman ini trik gue. Lu bayangin, kalau misalkan E itu kan ada dari positif ke negatif. Berarti lu boleh bayangin, kalau di sini itu ada muatan positif, udah gitu aja. Atau boleh juga lu bayangin di sini ada negatif. Cuman ini karena gak muat, jadi gue bayanginnya di kiri aja ya. Karena gak muat misalnya. Gitu. Artinya, supaya dia bisa mengalami gaya ke arah sini, muatannya harus positif. Supaya dia ketolak ya kan. Kalau dia negatif ya dia ketarik, berarti arahnya ke sini. Berarti gak mungkin setimbang dong dia. Gitu. Berarti ini muatannya positif. Gitu. Nah, lanjut lagi ke soal. Disuruh tentukan tegangan tali. Ini 37 derajat, berarti 37 derajatnya di sini ya. Gitu. Nah, untuk menentukan, kalau kita ketemu sama soal-soal gini, kita harus hitung dia di dalam 2 sumbu. Jadi yang B ini ya. Kita hitung di dalam 2 sumbu. Pertama, sumbu Y dulu aja paling gampang menurut gua. Karena cuman T sama W. X juga sama aja sih. Ya, sumbu Y. Oh, kalau sumbu X malah nggak bisa. Ya, coba deh ya. Nih gue show kalau kita pakai sumbu X. Kalau kita pakai sumbu X nih, gue belaga bego dulu nih. Coba sumbu X dulu. Sumbu X berarti sigma F sama dengan 0. Gaya apa aja yang ada di X? Tx sama gaya kolom. Untuk si berat enggak ya, karena kan dia tegak lurus nih. Dia fully di sumbu Y, fully vertikal, enggak ada di horizontal. Berarti sigma F sama dengan 0, ini sama dengan Tx kita kurangin dengan gaya kolom sama dengan 0. Artinya Tx harus sama dengan gaya kolom. Nah, kan kita butuh nyari T-nya kan. Berarti ini T sama kali, kalau X berarti Tx nih berarti pakainya sin ya, karena di depan. Kalau yang pakai cos itu yang Ty karena di sampingnya. Gitu. Jadi kita pakainya sin karena di depan. T sin 37 derajat FC. Berarti T sama dengan FC per sin 37 derajat. Pertanyaannya, kita tahu nggak FC-nya berapa? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu FC-nya berapa. Kita tahu E sih tapi ya. Tapi nggak bisa, tetap kurang informasi. Gitu, buntu jadinya. Ya udah. Kalau udah buntu ya kita move on. Jangan stuck di dia gitu. Kita skip aja. Berarti kita pindah ke sumbu Y. Gitu. Kalau udah nge-stuck jangan kelamaan ya. Pindah aja gitu. Kok gue ngomongnya kayak ngomong something gitu, cuman ya gitulah maksudnya ya. Kenapa jadi kayak ke arah sana gitu ya. Oke, di sumbu Y, berarti sumbu Y ada apa? TY sama W. FC gak ngikut ya. Si FC kan fully horizontal. Berarti sigma FY sama dengan 0. Berarti, ini sigma FX ya. Berarti TY min W sama dengan 0. Berarti TY sama dengan W. Gitu. Berarti ini T. Nah, untuk TY kita pakainya cos karena dia di sampingnya. Gitu ya. Berarti T cos 37 sama dengan W. W-nya langsung aja M kali G. Berarti T sama dengan MG per
cos 37. M-nya berapa? 2 gram tadi kalau nggak salah deh ya. Ya nggak sih? Ngelek dikit lagi nih. Iya, 2 gram. 2 kali 10 pangkat min 3. Gravitasi 10. Cos 37 itu 4/5 ya? Atau pakai kalkulator aja? Ini berarti berapa nih kalau dihitung nih? Bye-bye, ini 2 ya. Ini berarti 5 kali 10 min 2. Ini 2,5 kali 10 min 2 ya. Ya, 2,5 kali 10 min 2. Satuannya apa? Newton. Gitu ya. Ini untuk si T-nya. Lanjut. Tentukan besar dan jenis muatan bola. Berarti dia minta Q-nya berapa ya? Nah, ini berarti untuk nyari Q kita dari mana? Dari definisi muatan ini ya, muatan listrik lagi ya. Ini langsung C aja nih di sini. Dari definisi muatan listrik, dari definisi medan listrik. Medan listrik sama dengan gaya dibagi sama muatannya. Berarti muatan sama dengan gaya dibagi medannya. Gitu. Berarti kita kalau kita tahu gayanya, ini kan ada punya medan nih. Kalau kita tahu gayanya, berarti bisa nyari Q. Berarti sekarang PR kita cuma nyari gaya kolomnya aja. Berarti ini jangan gini nih. Berarti F kolom sama dengan, berarti cukup di sini aja ya. F kolom sama dengan T sin C. F kolom sama dengan T sin 30. Masukin T-nya 2,5 kali 10 min 2 sin 37 berarti 3/5 sama dengan FC. Berarti ini FC, ini biar enak ngitungnya. Nggak bisa sih tetap. Ini 5 bisa kita iniin sama 0,5. Jadinya 1,5 kali 10 min 2. Sekolah. Berapa? Ya, tunggu sebentar. Ya, lanjut. 1,5 kali 10 min 2 FC. Newtonnya. Nah, terus abis itu kita masukin ke sini FC-nya. 1,5 kali 10 min 2. Oh ya, ini FC sama F sama aja ya maksudnya. Oh, ini F-nya harusnya FC nih. F kolom. Gitu ya. Per E. E-nya berapa? 10 pangkat 3. Berarti jadinya 1,5 kali 10 min 5 kolom. Gitu ya. Ya, mantap. Gitu. Lanjut, nomor berikutnya. Perhatikan rangkaian kapasitor di samping. Jika besar muatan yang mengalir pada kapasitor 4, tentukan K. Berarti ini kita gabung dulu ya, ini. Kalau kita gabung, ya ini rumus-rumus buat kapasitor ya. Nih. Kayaknya gue jelasin lagi nggak ya dari zero. Kapasitor nggak usah dari zero lah ya, gue jelasin deh. So yaudah nggak apa-apa deh. Ya yaudah, kapasitor ini intinya dia untuk rangkaian seri itu kita ngitung C totalnya gini. 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 gitu. Kalau V totalnya, kalau misalkan di seri itu dia V-nya bakal kebagi ya. Kalau misalkan di sini sumbernya 8 volt gitu. Kalau misalkan ini bisa 4 volt, bisa 4 volt, bisa juga 2 volt, 6 volt gitu. Gitu ya. Pokoknya dia bisa kebagi. Tapi pokoknya jumlahnya itu sama dengan V total. Gitu. Nah, terus muatan yang ada di sini sama di sini itu bakal sama kalau di seri.
Nah, terus untuk rangkaian paralel, ini kapasitas totalnya itu kita jumlahin. Gitu. Dan ini kebalik nih, buat yang V sama Q-nya. Kalau tadi kan V-nya dijumlah, Q-nya sama dengan ya. Kalau di paralel, V-nya sama dengan, Q-nya dijumlah. Sebenarnya ini cukup masuk akal menurut gue, karena kayak, ini kan Q-nya awalnya muatannya mengalirnya begini nih. Set, di sini kan kepecah nih. Ya kan? Di sini kan kepecah. Ya enggak? Jadi ada Q yang ke atas, ada Q yang ke bawah. Makanya Q totalnya jadi Q1 tambah Q2 gitu. Dan tegangannya ini sama. Tegangan di atas sama tegangan di bawah. Mungkin gitu aja ya. Lanjut aja langsung ke soalnya. Ini langsung kita ngerjainnya, kita gabungin aja. Aduh, nge-lag lagi. Kita gabungin. 4 mikrofarad dengan 8 mikrofarad. Kita dapat 12 mikrofarad. Gitu. Kalau misalkan paralel kan tinggal jumlah aja ya. 12 mikrofarad. Nah, kemudian kalau udah kita gituin, berarti sekarang dia bentuknya jadi kayak begini. Ini gue gak rapi ya, biar cepat aja. Biar dapat gambaran. Nah, ini jadinya bentuknya begini. Ini si 12-nya, ini si 6-nya, ini si 2-nya. Ini kita gabungin dengan cara seri ya. Berarti 1 per C seri sama dengan 1/6 tambah 1/12. Berarti 2/6 tambah 1/12. Berarti 2/6. 2/12. Berarti 3/12. 1 per CS. Berarti CS sama dengan 4 gitu. Berarti ini bisa kita gabung lagi nih. Berarti setelah yang tadi kita gabung, bentuknya sekarang jadinya begini. 4, 2. Ini paralel, berarti gabungin ya, tinggal kita jumlah doang. Berarti sekarang C totalnya jadinya 6 mikrofarad. Gitu ya. Berarti ini C totalnya 6 mikrofarad. Gitu. Nah, mungkin Nah, ini mungkin ngerjainnya kita dari dalam dulu, dari yang paling kecil dulu, yang di sini, yang dalam. Jangan langsung ngurusin yang gede gini, karena nggak mungkin, stuck. Pasti harus dari yang paling dalam, gitu ya. Itu mungkin triknya gitu. Oke, ngerjain dari yang paling kecil-kecil gitu, yang paling di dalam lokasinya. Terus B, tegangan baterai. Waduh, nah ini yang ribet nih. Oh, ini kita harus manfaatin info yang ini ya. 4 mikrofarad sama dengan 6 mikrocoulomb. Harus manfaatin yang ini. Dikasih tahu di sini berarti ada muatan yang mengalir pada kapasitor. Nah, di sini itu 6 mikrocoulomb. Gitu ya. Nah, kayak yang tadi udah dibilang ya, kalau misalkan dia paralel, itu dia pisahkan muatannya ke atas ke bawah. Jadi muatan di titik, jadi muatan FG itu sama dengan muatan 4 ditambah muatan yang di 8 gitu. Tapi masalah kita nggak tahu nih muatan di 4 berapa, muatan di 8 berapa. Nah, cara tahunya kita bisa by perbandingan gitu ya. Kita tahu 4 di 4 yang berapa, kita nggak tahu di 8 yang berapa. Cara tahunya kita bisa by perbandingan gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita bisa bandingkan nilai dari C4 dibanding sama C8. Berarti 4 banding 8 gitu ya. Berarti 1 banding 2. Nah, based on rumus kapasitas sama dengan muatan dibagi tegangan.
muatan dengan kapasitas itu berbanding lurus. Artinya perbandingan antara kapasitas dengan perbandingan si muatan itu juga pasti sama berbanding lurus. Ini berarti Q4 banding Q8 sama dengan 1 banding 2 juga. Gitu, ini yang bermanfaat yang ini ya, tapi ini gue tambahin add detail lagi. Kalau mau yang V juga boleh. Bisa juga pakai yang V ya BTW. Tapi ini gue pakai contohnya yang Q aja. Ini variasi caranya banyak banget kalau soal-soal kayak gini. Sesuai kreativitas kalian gitu. Dan mungkin tips and triknya nggak ada. Kalian coba-coba aja. Karena gue juga literally gitu, coba-coba aja. Ntar pokoknya ketemu aja. Pokoknya jangan berhenti mencoba gitu. Buset, motivator gue. Nah kalau V ini berarti V4 banding V8. Jadinya kebalik ya, 2 banding 1. Karena kan ini kebalikan nih. Berbanding terbalik kan, gitu. Nah, ini jujur kayaknya kemarin gue pas ngerjain ini, kayak gue 3 kali nyoba deh, baru gue ketemu gitu. Jadi emang ini kuncinya aja, pantang menyerah aja guys. Jujur gak ada tips and triknya, gue bingung gue tips and triknya apa ya. Nah, 1 banding 2. Kalau misalkan Q4-nya dia bilang 6 mikrokolom, di ini 6 mikrokolom banding Q8 dengan 1 banding 2. Berarti Q8-nya berapa? By logic Q8-nya 12 ya. Atau kalau mau by matematis, kalau bingung, ini tinggal dekat kali dekat, jauh kali jauh. Berarti Q8 kali 1, 6 kali 2, berarti 12 mikrokolom. Gitu. Jadi di sini kita dapat Q4-nya itu 6 mikrokolom, tambah Q8-nya itu 12 mikrokolom. Nah, berarti untuk di gambar yang ini, nah, berarti ini 18 mikrokolom. Berarti kita lihat gambar yang ini ya. Ini E, F, G. Berarti di sininya itu 18 mikrokolom. Tuh gue cek tegangan aja tadi harusnya ya. Kayaknya kalau gue cari tegangan lebih gampang dimengerti deh sama kalian ya. Gue tegangan aja deh ya. Sorry, kayaknya kalau gue pakai muatan justru malah membingungkan nih setelah gue pikir-pikir ya. Sorry. Ulang. Potongnya di sini aja ya. Oke, setelah gue pikir-pikir kalau muatan nih membingungkan. Jadi gue ulang ya. Sorry. Sebenarnya bisa juga pakai muatan. Tapi kayaknya agak ini deh. Oke. Caranya gue cari tegangan di sini dulu aja ya. Tegangan di 4 mikrofarad berapa? Langsung aja rumus kapasitas. Kapasitas Q bagi V. Berarti tegangannya sama dengan Q bagi kapasitas. Q-nya berapa? Q-nya berarti 6 mikro. Kapasitasnya berapa? 4 mikro. Berarti 3/2. Gitu ya. 1,5. Berarti tegangan di sini kan E, F, G. Berarti tegangan di sini itu 1,5 volt. Dan karena dia paralel, berarti di sini juga 1,5 volt. Sama ya, atas sama bawahnya. Dan kalau digabung juga sama, jadinya 1,5 volt. Tapi sekarang kita berurusan dengan seri. Di sini berapa? Gitu ya. Di sini berarti di sininya itu kita tinggal pakai perbandingan tadi ya. Ini berarti sekarang jangan perbandingan muatan nih. Kita pakai perbandingan volt. Ini berarti berarti ini V4 banding V8 kayak yang tadi gue bilang ya. Berarti 2 banding 1. V di sorry. Nggak bisa pakai yang ini. Kan kita udah pakainya gabungan ya, F12, pakai V12. Kita pakainya sekarang kapasitor 6 banding kapasitor 12, berarti gitu ya. Sama dengan kapasitor 6, berarti 6 banding 12. Berarti 1 banding 2. Nah, karena berbanding terbalik,
si C dengan V ya, ini V, ini C, banding terbalik, maka V6 banding V12 itu sama dengan 2 banding 1. Di V6-nya itu berapa? Kita tahunya di 12 ya. Di 12-nya itu berapa? 1,5 volt. Banding V6, 2 banding 1. Ini kita dekat kali dekat, jauh kali jauh, berarti V6 kali 1, 1,5 kali 2 berarti 3 volt. Gitu. Berarti kita tahu di sini 3 volt. Berarti gabungannya untuk seri volt tinggal di jumlah doang. Berarti di sini 4,5 volt. Nah, untuk di paralel atas bawah sama, berarti di sini juga 4,5 volt dan sama juga dengan totalnya. Berarti di sini 4,5 volt. Nah, ini juga sebenarnya dari sini aja udah ketahuan. Berarti tegangannya itu 4,5 volt. V sama dengan 4,5 volt. Gitu. Gitu ya. 4,5 volt berarti jawabannya. Gitu. Karena kan tegangan di sini sama tegangan tegangan di sini tegangan di sini 4,5 volt, di sini 4,5 volt, berarti di sini juga nanti bakal 4,5 volt. Kan rumusnya V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 ini ya. V total itu sama aja sama V baterai. Kalau misalkan di kasus semua rangkaian, V total itu sama dengan V sumber kalau di semua rangkaian gitu. Maksudnya bukan di semua rangkaian, maksudnya kalau kayak secara keseluruhan nih semua, berarti V total itu sama aja sama V sumbernya, sama V baterainya. Tapi kalau misalkan di sini ya V total nggak sama dengan, tapi kalau misalkan kayak di sini ya V total nggak sama dengan V baterai dong, gitu ya. Perhatikan ya maksudnya. Oke, terus yang C, energi yang tersimpan pada kapasitor 2 mikrofarad. Langsung aja masukin ya ke rumus ini. Energi yang tersimpan sama dengan 1/2 CV kuadrat. Tuh ini ada beberapa pilihan rumus yang bisa kalian pakai. Bebas-bebas aja nih. Tiga-tiganya sama aja tuh. Kalau gue hobinya pakai setengah CV kuadrat karena gampang dihafal, karena bentuknya mirip sama rumus energi kinetik aja gitu. Berarti ini sama dengan 1/2 C-nya pakai C-nya pakai C mana ya? Yang diminta yang mana nih? Oh, kapasitor 2 mikrofarad ya, 2 mikrofarad. Berarti kalau kita pakai, kalau dimintain di 2 mikrofarad, berarti usahain di 2 nih. Berarti C-nya juga harus C yang di 2 dan V-nya juga harus V yang di 2 ya. Gitu. Berarti C yang di 2 itu 2 mikrofarad kali 10 pangkat min 6 ya kalau mikro itu. Terus tegangannya berarti kayak tadi ya. Ini dari yang sini nih 4,5. Berarti 4,5 kuadrat. Ini kalau dihitung berapa nih? Kalkulator. 4,5 kuadrat kali 10 pangkat negatif 6. 2,025 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Joule. Gitu ya. Lanjut. 3 buah muatan listrik berada dalam ruang hampa seperti gambar. Nah, ini soal yang rada-rada ini ya, pasti print kemarin ya. Gak muncul tuh 8 sama 2-nya tuh. Oke. 3 buah muatan listrik berada dalam ruang hampa seperti gambar. Jika muatan Q2 dalam keadaan setimbang, tentukanlah energi potensial di Q3. Sebenarnya untuk menentukan energi potensial di Q3, kita tinggal gini aja ya. Energi potensial di 3 itu sama dengan energi potensial di energi potensial yang dirasakan oleh yang dirasakan oleh 3 dan energi potensial di 3 oleh 1 gitu ya, ditambah sama EP di 3 oleh 2 gitu kan. Kalau misalkan dia energi potensial kan skalar ya, tinggal di jumlah-jumlah aja gitu. Dan dia penjumlahannya jangan lupa kalau misalkan nanti emang salah satunya negatif gak usah dimutlakin. Kalau EP gak perlu dimutlakin ya. Gitu. Nah ini langsung aja kita buka rumusnya ya. Berarti K Q3 Q1 per R31 kuadrat. R31 itu maksudnya R3 ke 1 ya. Jarak 3 sama 1. Ditambah sama K Q3 Q2 R32
kuadrat gitu. Nah, sekarang kita masukin angka. Kita punya, nah dari Q3 aja langsung nggak bisa ya. Kita nggak punya Q3-nya berapa. Berarti kita mesti cari dulu Q3-nya. Kita cari clue lain. Jika muatan Q2 dalam keadaan setimbang berarti dia F-nya 0. Berarti sigma F untuk di 2 itu sama dengan 0. 2 ini merasakannya apa? Dia berarti merasakannya sama si plus 1 ini ke tarik ya. Dan sama si Q3 walaupun ini nggak ada tandanya positif atau minus, tapi udah pasti dia ketarik ke arah sini. Kalau nggak mungkin setimbang dong kalau misalkan dia kedorong ke sini gitu. Berarti kalau misalkan ini ke arah sini, berarti si Q3 itu supaya dia menarik si Q2 harus positif juga ya gitu. Berarti ini F2 berarti F si 2 oleh 1 dikurangin sama F si 2 oleh 3 sama dengan 0. Berarti F si 2 oleh 1 harus sama dengan F si 2 oleh 3 gitu. Masukin rumusnya. K2 Q3 per R23 kuadrat K2 Q1 per R21 kuadrat. Langsung coret aja yang sama. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Bye-bye gitu ya. Q1, kita kan butuh cari Q3 ya. Berarti langsung aja bikin Q3-nya jadi jomblo ya. Berarti Q1 per R21 kuadrat kali R23 kuadrat gitu. Berarti Q1-nya berapa sih? Satunya berapa? 8 mikrokolom ya. 8 kali 10 min 6. R21 jarak dari 2 ke 1 berarti 4 ya. 4 kuadrat kali sama R23-nya. Berarti 2 ya. Kali sama 2. Nah ini loh, kenapa nggak dibikin satuan SI kan masih cm gitu. Jawabannya sebenarnya nggak apa-apa ya. Mau diubah ke satuan meter juga nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini boleh gitu. Kalau kalian masih kurang ngerti kenapa boleh, kapan boleh dan kapan enggak, mending selalu aja dalam SI. Tapi kalau udah ngerti ya nggak usah. Ini kan sebenarnya basically gini loh. Kalau kalian mau ubah dia ke meter ya, berarti kan dibagi sama 100. Dia pangkat 2 ya. Berarti dibagi sama 10 pangkat 4 gitu. Berarti dia dibagi sama 10 pangkat negatif. Berarti dikali sama 10 pangkat negatif 4. Di atas juga sama dikali sama 10 pangkat negatif 4 kan? Kan yang atas juga kita ubah ke meter kan? Ya udah kecoret-kecoret dong. Jadi nggak guna konversinya. Gitu. Tapi kalau kalian nggak ngerti nggak apa-apa. Selalu dalam SI aja biar aman gitu ya. 8 kali 10 pangkat min 6 kita kali 2 kuadrat bagi 4 kuadrat. Berarti dapatnya di angka 2 kali 10 pangkat min 6. Sorry, 2 kali 10 pangkat min 6. Q3-nya gitu ya. Satuannya kolom ini berarti ya. Nah, terus masukin ke sini. Jangan lupa kalau misalkan di energi, ini Q3, Q1-nya kita masukin positif negatifnya juga. Jadi untuk Q3 masukin aja itu 2 kali 10 min 6. Terus Q1 kan 8 kali 10 min 6 berarti ya. R31 berarti jarak dari 3 ke 1 berarti 6 tuh ya. 6, nah kalau ini mesti pakai ini SI. 6 kali 10 min 2 kuadrat. Kita tambah sama K-nya belum dibuka nih. 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 6 lagi. Enggak, tulis lagi tuh 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. 2 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 2 kali, nah ini jangan lupa masukin juga negatifnya. Negatif 2 kali 10 min 6 gitu. Terus R32 berarti 2 cm ya. Berarti 2 kali 10 min 2 kuadrat. Nah ini tinggal dihitung berapa nih. Coba ya, kalkulator.
Oh, wait. Something wrong. Ini ada yang kelupaan ya. Ini harusnya nggak pakai kuadrat nih. Waduh. Nggak pakai kuadrat ya. Pantas kok hasilnya bisa aneh banget. Sabar. Nggak pakai kuadrat ya. Kalau misalkan EP itu. Oke, dapat 0,6 joule. Oke, udah selesai. Gitu doang ya. Semoga mengerti.